Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini tim saya akan kembali menghadapi AC Milan Adonara di leg kedua babak perempat final Liga Champions musim ini. Ya, meskipun kalah di leg pertama babak perempat final Liga Champions musim ini, Milan sempat menyulitkan tim saya sepanjang laga. Dan di leg kedua, manajer Milan sepertinya menerapkan taktik, strategi, dan formasi yang berbeda. Oke guys, waktu pertandingan akan dimulai 1 menit lagi dan saya sedikit terlambat hadir di ruang ganti hingga tidak bisa melakukan banyak perubahan taktik dan strategi di leg kedua babak perempat final Liga Champions hari ini. Ya, meskipun tim saya unggul di leg pertama dengan skor 4-2, itu bukan berarti tim saya bisa dengan mudah mengalahkan mereka di leg kedua guys. Apalagi Milan mengantongi 2 gol tandang. Jika mereka berhasil mengalahkan tim saya minimal dengan skor 2-0 di kandangnya sendiri, otomatis Milan yang akan lolos ke babak semifinal. Jadi kita harus tetap berhati-hati di pertandingan ini. Jangan sampai mereka berhasil mencetak gol cepat dan memenangkan pertandingan dengan mudah. Karena saya rasa di pertandingan ini Milan akan bermain habis-habisan dan mereka akan berusaha keras untuk bisa membalikkan keadaan setelah menelan kekalahan di leg pertama kemarin guys. Oke, untuk menghentikan ketiga striker Milan, kali ini saya akan menerapkan formasi 4-2-3-1 seperti yang saya terapkan di pertandingan sebelumnya. Dan saya harap tim saya mampu menahan serangan-serangan Milan yang sedang berusaha meraih kemenangan. Jadi kita harus cepat melakukan perubahan taktik, strategi, dan formasi karena sebentar lagi pertandingan akan segera berlangsung guys. Oke, untuk sementara formasinya seperti ini dulu. Nanti kita sesuaikan lagi taktik, strategi, dan formasinya di sisi lapangan ketika pertandingan berjalan sulit. Oh iya, sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke, dan buat para sultan, raja minyak, bos kelapa sawit, dan pengusaha batu bara yang sedang mengelola timnya saat ini barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya merekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Di sana menjual token dengan harga yang lebih terjangkau dan di Kiano Store juga menerima top up banyak game favorit seperti eFootball, PUBG, Free Fire, Mobile Legends, dan lain-lain. Oh iya guys, untuk cara top up di Kiano Store sekarang bisa via login atau bisa juga via ID game Top 11. Jadi buat para sultan tunggu apa lagi nih, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store dan pastikan kamu masuk Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua atas kepercayaannya. Oke guys, pertandingan akan segera berlangsung dan untuk sementara tim saya unggul 4-2 di leg pertama. Tapi itu bukan jaminan tim saya bisa lolos ke babak semifinal begitu saja. Karena di leg kedua jika Milan menang 2-0 otomatis tim saya tersingkir dari kompetisi ini guys. Apalagi manajer Milan Arrigo Sacchi memiliki ambisi besar untuk bisa mengalahkan tim saya di pertandingan ini. Dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Jadi meskipun sudah unggul jangan pernah meremehkan lawan begitu saja guys. Oke, seperti yang saya bahas di awal, jadi di babak pertama saya menerapkan formasi 4-2-3-1 sedangkan Milan menerapkan formasi 4-1-2-3. Dan untuk taktiknya sendiri saya masih menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, gaya umpan perpaduan, fokus umpan perpaduan, serangan baliknya lah, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Nanti kita sesuaikan lagi taktiknya tergantung situasi di pertandingan ini guys. Oke, dan di awal babak pertama Milan langsung melakukan serangan-serangan yang berbahaya. Saya rasa mereka terpaksa menerapkan taktik gigi menyerang agar bisa mencetak gol cepat. Karena mereka hanya butuh 2 gol untuk menundukkan dan menyingkirkan tim saya dari Liga Champions. Dan Milan sebenarnya tidak diperkuat pemain terbaiknya yaitu Ismanto yang mendapatkan kartu merah di leg pertama. Tapi mereka menempatkan 3 striker yang tentu saja membuat lini serang mereka semakin berbahaya. Di menit ke-13 Chelsea berupaya membalas serangan dari area tengah. Alpate berusaha melewati penjagaan dan Pin berhasil menghentikan serangan tapi wasit menganggapnya pelanggaran guys. Alpate nyaris saja mencetak gol dari tendangan bebas tapi sayang tendangan kerasnya masih bisa ditepis penjaga gawang Milan. 3 menit berserang, Chelsea kembali membangun serangan dari sisi kanan. Seperti di pertemuan pertama, pemain Milan sangat agresif. Mereka berhasil merebut bola dan menghasilkan serangan balik cepat. Guerra yang mendapatkan bola dengan cepat mengirim umpan pada Intezar yang berusaha mengirim umpan terobosan.
beruntung. Alparik berhasil memotong umpan sebelum sampai ke kaki Mahrez. Serangan balik yang dilakukan Milan gagal berbuah gol. Kemelut terjadi di menit ke-20. Milan mendapat kesempatan mencetak gol dari situasi bola mati, tapi tandukan Starconi masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh penjaga gawang Chelsea. Oke, untuk memahami strategi lawan, mari kita lihat statistiknya, guys. Oke, kita bisa melihatnya di sini. Mereka menguasai jalannya pertandingan dan melakukan lebih banyak percobaan tembakan. Gaya dan fokus umpan perpaduan sepertinya tidak terlalu efektif karena pemain mereka cukup agresif dan tangguh menghentikan serangan sebelum sampai ke lini pertahanan. Jadi kita akan coba bermain dari sisi kiri, guys. Dengan gaya umpan panjang dan berusaha langsung menembus lini pertahanan Milan dengan umpan-umpan crossing. Ya, meskipun saya tahu dengan gaya umpan panjang itu berarti kita akan mengorbankan lebih banyak penguasaan bola untuk mengejutkan mereka. Di menit ke-29, giliran Chelsea yang berusaha membalas serangan. Kerjasama apik pemain Chelsea nyaris saja berbuah gol. Tandukan Poku masih melenceng di sisi kanan penjaga gawang Milan. Tidak ada gol tercipta, skor masih 0-0 di menit ke-29. Di pertandingan ini manajer Milan saya rasa sudah mempersiapkan segalanya. Mereka tertinggal tapi semangat mereka luar biasa, guys. Peningkatan performa sudah mulai terlihat di barisan pertahanan Milan. Ini membuat pemain saya kesulitan di babak pertama sampai akhirnya Milan berhasil mencetak gol pertamanya di menit ke-33 setelah memanfaatkan bola rebound sepakan Wiczorek. Purnomo tak terkawal dan berada di posisi yang tepat dan berhasil melasahkan bola ke gawang Chelsea. Dan lagi seperti di leg pertama, Milan kembali unggul lebih dulu, skor menjadi 1-0 di menit ke-34. Situasi ini tentu disambut gembira oleh manajer Milan karena mereka hanya butuh 1 gol lagi untuk memenangkan pertandingan ini, guys. Oke, saya tidak akan tinggal diam. Mari kita sedikit analisa taktik dan formasi Milan. Mereka menerapkan formasi 4-1-2-3 di mana ada 3 striker di area serang. 3 striker ini memiliki peran yang berbeda, 1 pembuka ruang, 1 pengumpan, dan 1 lagi pencetak gol. Meskipun begitu, mereka tetap berbahaya ketika mendapatkan bola. Jadi, sebelum bola sampai ke kaki mereka, pemain saya harus berhasil memotong bola secepat mungkin di area pertahanan mereka sendiri, guys. Dan pemain saya harus berusaha keras menguasai lini tengah agar mereka tidak dapat mengalirkan bola pada 3 strikernya. Untuk itu saya rasa formasi 4-1-2-1 bisa menjadi solusinya, guys. Kombinasi pemain yang tepat dimiliki Milan di sektor gelandang dan pertahanan. Ketika salah satu pemain saya mendapatkan bola, 3 atau 4 pemain mereka akan segera mengepungnya. Tentu sangat sulit sekali menghadapi tim dengan strategi seperti ini, seolah tidak ada ruang. Mereka membuat semua area terlihat sempit. Oke, untuk membuat perbedaan di babak kedua, saya harus menerapkan taktik, strategi, dan formasi yang berbeda untuk menghentikan dominasi mereka seperti di babak pertama. Untuk menghadapi pemain tengah Milan, saya harus memasukkan banyak pemain tengah juga. Seperti yang saya bilang bahwa saya akan menerapkan formasi 4-1-2-1 di mana nanti saya menempatkan 5 pemain tengah sekaligus. Oke, untuk taktiknya sendiri, karena posisi tim saya tertinggal 1-0, jadi kita harus mencuri gol tandang untuk menekan Milan di babak kedua. Dan kali ini saya akan menerapkan taktik dengan mental tim gigi menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Milan bermain sangat keras. Strategi seperti ini memang cukup efektif menghentikan serangan lawan, tapi sangat berbahaya dan sangat beresiko. Dan kali ini saya menerapkan strategi serupa, keras dibalas keras. Semoga saja tidak ada kartu merah yang menimpa pemain saya, guys. Oke, seperti ini formasi saya di babak kedua, dan kita lihat manajer Milan memasukkan striker pengganti untuk menambah kekuatan di lini serang mereka. Dan kita harus tetap berhati-hati karena mereka memiliki striker yang cukup bugar di babak kedua. Apalagi Milan saat ini bermain sangat impresif dan ditunjang performa bagus hampir di seluruh area. Kita harus tetap berhati-hati di pertandingan ini karena satu kesalahan kecil bisa menjadi petaka. Seperti apa yang dilakukan pemain Milan, Intrijar berusaha menggiring bola dan mengumpan ke depan. Tapi banyaknya pemain di lini tengah Chelsea membuat Milan kesulitan mengalirkan bola dan berhasil dipotong pemain tengah Chelsea. Serangan balik pun tercipta.
Kerjasama apik ini pun membuahkan gol. Milan yang hanya meninggalkan satu bek sendiri tidak mampu menghentikan pemain-pemain Chelsea yang berlari tanpa terkawal. Campana yang masuk di babak kedua berhasil menjadi pembeda lewat assist untuk gol yang dicetak Varane di menit ke-60. Skor menjadi 1-1. Manajer Milan sepertinya mengetahui Chelsea banyak memasukkan pemain tengah. Tak tinggal diam, dia langsung menarik satu strikernya dan menggantinya dengan satu gelandang tengah. Formasi Milan berubah di babak kedua menjadi formasi 4-1-3-2. Sontak, ini membuat lini tengah dari kedua kesebelasan menjadi semakin rapat, guys. Chelsea hampir mencetak gol kedua lewat kerjasama apik pemainnya. Gaya umpan tiki taka membuat pemain Milan kelabakan. Tapi beruntung, tandukan Alpate masih bisa dihentikan penjaga gawang Milan. Tidak ada gol tercipta, skor masih imbang 1-1 di menit 66. Di menit 72, pemain Chelsea seolah menemukan permainan terbaiknya. Gol kembali tercipta lewat kerjasama apik pemain Chelsea dari sisi kiri. Aubameyang mendapatkan bola di sisi kiri dan mengirim umpan crossing ke area tengah pertahanan Milan. Alpate tanpa pikir panjang langsung melakukan tendangan voli di depan mulut gawang Milan dan gol tercipta. Skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Chelsea di menit 75. 2 menit berselang, kemelut terjadi di depan mulut gawang Milan. Umpan sudut yang dilakukan Chelsea kembali berbuah gol. Chelsea kali ini berbalik unggul atas Milan 3-1. Tugas Milan kali ini kian berat karena target mereka menang 2-0 justru kandas karena Chelsea berhasil mencetak 3 gol di kandangnya sendiri. Tapi meskipun begitu, pemain Milan tidak putus asa, guys. Mereka kembali berusaha keras untuk memperkecil ketertinggalan di menit 81. Gol kedua Milan tercipta melalui serangan balik cepat. Mahrez berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Skor menjadi 3-2. Satu kesalahan taktik yang diterapkan Chelsea berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Milan. Seperti yang saya bahas di awal, gaya tackle keras sangat beresiko. Bukan hanya pemain kita mendapatkan kartu saja, guys. Tapi ketika tackle kerasnya tepat berada di dalam kotak penalti dan Mahrez kembali mencetak gol. Kali ini lewat titik putih. Tendangan kerasnya tidak mampu dihentikan penjaga gawang Chelsea. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan di babak kedua tidak berbuah gol. Dan pertandingan pun berakhir seri dengan skor 3-3. Chelsea berhasil lolos ke babak semifinal Liga Champions dengan agregat gol 7-5. Oke, kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan Milan di leg kedua. Mereka bermain sangat bagus, pantang menyerah dan membuat pertandingan ini berlangsung lebih sengit. Mereka berhasil menguasai jalannya pertandingan dan lebih banyak melakukan percobaan tembakan. Tentu ini menjadi pelajaran untuk saya agar lebih berhati-hati ketika sudah unggul seperti tadi. Satu kesalahan kecil pun bisa dimanfaatkan dengan baik oleh lawan. Untung saja Chelsea sedikit lebih beruntung di pertandingan kali ini, guys. Milan kali ini unggul 53% penguasaan bola dan Milan juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan. Total 16 percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Jelas mereka lebih efisien sekali ini. Pertandingan ini benar-benar menyajikan duel lini tengah yang sangat menarik ya. Meskipun Milan lagi-lagi menang pada duel tersebut dengan 59% total serangan dari area tengah. Oke, tentu ini menjadi pertandingan yang sangat menarik karena kedua kesebelasan melakukan perlawanan yang sengit dan strategi Milan sangat sulit diprediksi hingga membuat tim saya hampir kalah di pertandingan ini, guys. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Saya harap teman-teman juga lolos ke babak semifinal dan semoga teman-teman bisa mengangkat trofi si kuping besar musim ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Mark Jambu Kebelk yang telah hadir di sisi lapangan untuk mendukung tim saya, dan salam kenal juga untuk manajer Milan Coach Arrigo Sacchi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.